Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di rumahnya sambil membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah. Dan sekejap ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Ketika Abu Nawas mencoba mencari lilin, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari sudut ruangan. "Abu Nawas, aku datang untuk bertamu." Abu Nawas yang sebenarnya cukup terbiasa dengan hal-hal aneh, tetap tenang dan menyalakan lilin. Di hadapannya berdirilah sosok jin tinggi besar dengan wajah menyeramkan dan mata menyala merah. "Oh, tamu dari dunia lain. Apa keperluanmu datang ke rumahku di tengah malam begini?" tanya Abu Nawas dengan santai sambil menyeruput tehnya. Jin itu terkejut melihat Abu Nawas tidak takut. "Aku datang karena mendengar kau adalah manusia paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah, silakan uji aku. Tapi sebelum itu, tamu harus menghormati tuan rumah. Duduklah dulu, kita minum teh bersama." Jin itu meskipun merasa aneh, akhirnya menurut. Ia duduk, tapi karena tubuhnya terlalu besar, kursi yang didudukinya langsung hancur. Abu Nawas tertawa kecil. "Maaf, kursiku bukan untuk jin. Mungkin kau lebih nyaman duduk di lantai," kata Abu Nawas dengan nada bercanda. Setelah duduk di lantai, jin itu berkata, "Abu Nawas, aku akan memberikanmu 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu." Abu Nawas mengangguk santai. "Baiklah, aku siap. Apa pertanyaan pertamamu?" Jin itu berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa yang lebih cepat dari angin?" Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, "Pikiran. Pikiran bisa pergi kemana saja dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari angin." Jin itu mengangguk terkesan. "Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa sangat berat hingga membuat orang merasa tertekan lebih dari beban gunung." Jin itu mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar pintar. "Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih tajam dari pedang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Lidah. Dengan lidah, orang bisa melukai hati lebih dalam daripada luka pedang." Jin itu terdiam. Semua jawaban Abu Nawas benar. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas. "Sekarang giliranku mengujimu. Jika kau gagal menjawab, kau harus memberiku hadiah." Jin itu yang merasa percaya diri setuju. "Baiklah, tanyakan apa saja." Abu Nawas bertanya, "Apa yang ada di hadapanmu tapi tak bisa kau lihat?" Jin itu berpikir keras tapi tidak menemukan jawaban. Ia akhirnya menyerah. "Apa jawabannya?" Abu Nawas tertawa. "Udara. Udara ada di hadapan kita tapi tak terlihat." Jin itu kesal tapi tidak bisa menyangkal. Sesuai perjanjian, ia memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. "Abu Nawas, kau memang manusia cerdas dan licik, tapi aku akan kembali suatu hari nanti," kata jin itu sambil menghilang. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di Istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. "Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini," katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. "Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya." Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. "Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi.
Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya? Silakan Abu Nawas, jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. Tuan Habib, karena nazab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa? Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan. Luar biasa, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi. Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi. Tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita. Tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting, tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata, saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu ia berkata, Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum, Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Ba'alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita. Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita. Setan tertawa jahat. Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan. Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud? Setan berkata dengan nada mengancam.
Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung. Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat. Setan terdiam bingung. Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat. Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan. Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. Wah, itu mengerikan, seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan. Setan semakin ketakutan. Tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku. Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah. Tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini. Tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana. Karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas, dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, Raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan,
dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, Raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela napas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal serakah dan suka memanfaatkan orang lain untuk mengumpulkan harta. Saudagar itu melihat Abu Nawas dan menyapanya dengan nada meremehkan. "Hai Abu Nawas, ku dengar kau selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Apa kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya?" ejek saudagar itu. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tentu tuan saudagar, bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar dan mewah padamu? Bahkan tempat ini tak ternilai harganya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, saudagar itu langsung tertarik. "Apa? Bangunan mewah? Di mana itu? Cepat katakan. Aku akan membelinya jika benar-benar berharga," katanya dengan mata berbinar. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikuti aku ke pusat kota. Bangunan itu terletak di sana dan semua orang mengaguminya." Abu Nawas lalu membawa saudagar itu ke masjid besar yang terletak di tengah kota. Ketika tiba di depan masjid, Abu Nawas berkata, "Nah, inilah bangunannya. Masjid ini besar dan kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kau membelinya, maka semua orang akan menghormatimu." Saudagar itu melihat bangunan masjid dengan penuh kagum. Benar juga, masjid ini memang terlihat megah dan banyak orang datang ke sini. "Kalau aku memiliki masjid ini, aku semakin disegani," katanya sambil menggosok-gosok tangannya penuh antusias. Abu Nawas lalu menawarkan harga yang sangat tinggi. "Baiklah, masjid ini kuberikan padamu dengan harga 100 keping emas," katanya dengan senyum lebar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu setuju dan membayar Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas bergegas pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan sombong, berpikir akan menagih sewa dari orang-orang yang datang. Namun ketika ia tiba di sana, orang-orang di masjid mulai berteriak marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan properti pribadi." Saudagar itu kebingungan, ia pun berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, ia langsung marah. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau jual masjid padaku padahal itu milik umum." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuan saudagar, kau yang terlalu serakah. Bukankah sudah kukatakan, ini tempat yang tak ternilai harganya dan dihormati semua orang. Namun niatmu hanyalah untuk pamer kekayaan. Lagi pula, masjid ini memang tidak bisa dijual. Kau yang salah mengartikan ucapanku." Mendengar itu, saudagar itu hanya bisa terdiam dan sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dan keserakahan saudagar yang akhirnya menerima pelajaran berharga dari kelicikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan ada seorang menteri yang terkenal tolol tetapi sangat pandai menjilat raja.
Menteri ini sering iri pada Abu Nawas karena kecerdikannya yang membuat raja kagum. Suatu hari, menteri tersebut ingin mempermalukan Abu Nawas di depan sang raja. "Baginda," kata sang menteri kepada raja, "hamba yakin Abu Nawas ini hanya pandai bicara, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Baginda harus mengujinya." Raja yang selalu senang melihat kecerdikan Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan menguji dia, tapi kau harus terlibat di dalamnya." Menteri yang tolol itu menyetujui dengan percaya diri, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelesaikan masalah ini. Menteri kami ingin tahu apakah kau bisa menghitung jumlah bintang di langit. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah tahu menteri itu ingin menjebaknya. "Tentu, Baginda, tapi saya butuh bantuan dari Pak Menteri ini." Menteri itu bingung, tapi ia tidak ingin terlihat bodoh di depan raja. "Bantuan apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada sombong. "Saya akan menghitung jumlah bintang di langit malam ini," kata Abu Nawas. "Dan tugas Anda adalah memastikan saya tidak melewatkan satu pun bintang." Malam itu, Abu Nawas membawa menteri ke lapangan terbuka. "Pak Menteri, kita mulai menghitung bintang. Tolong pegang tangga ini dan awasi saya dari bawah. Kalau saya melewatkan satu bintang, segera beritahu saya." Menteri yang tidak tahu bahwa ia sedang dikerjai memegang tangga dengan serius. Abu Nawas naik ke atas tangga sambil pura-pura menunjuk ke langit dan berkata, "1, 2, 3. Tunggu, ada yang terlewat. Lihat, Pak Menteri." Menteri yang tolol itu melihat ke langit dengan penuh perhatian. "Di mana Abu Nawas? Saya tidak melihatnya." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, saya harus mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Hal ini berlangsung selama berjam-jam, hingga menteri itu kelelahan. Tetapi Abu Nawas tetap berpura-pura menghitung. Akhirnya, menteri itu tidak tahan lagi. "Abu Nawas, ini mustahil. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang," teriaknya dengan penuh frustasi. Keesokan harinya, Abu Nawas melapor kepada raja. "Baginda, tugas saya sudah selesai." Raja bertanya dengan penasaran, "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menjawab, "Saya hampir selesai menghitung, Baginda, tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa itu mustahil. Jadi saya rasa beliau lebih tahu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Menteri, kau benar-benar tolol. Ini pelajaran untukmu agar tidak menantang Abu Nawas lagi." Menteri yang tolol itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, menteri tersebut kapok untuk mengusik Abu Nawas lagi. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara." Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja Paduka, pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih Paduka. Pohon ini memang luar biasa. Seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja memutuskan ingin menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara serius, "Abu Nawas, aku sudah lama berpikir. Rasanya kamu selalu bebas melakukan hal-hal aneh dan lucu. Sebagai raja, aku berhak mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Bagaimana jika hari ini kau yang mendapat hukumanku?" Abu Nawas tentu saja hanya tersenyum licik mendengar tantangan itu. Ia pun menjawab, "Baik, Baginda. Tapi sebagai rakyat, aku juga punya hak. Kalau aku menurut, maka bolehkah aku memintamu ikut merasakan hukuman jika aku berhasil melakukan perintahmu?" Raja yang percaya diri langsung menjawab, "Baik, aku terima tantanganmu Abu Nawas. Tapi hukuman seperti apa yang kau inginkan untuk dirimu?" Abu Nawas tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, "Begini Baginda, hukuman saya sederhana saja. Kita akan sama-sama mencoba merasakan apa itu hidup susah seperti rakyat. Kita akan berdiri di alun-alun istana dan tidak boleh makan atau minum apapun hingga tengah malam." Raja tertawa kecil merasa hukuman itu mudah. "Itu saja.
Baiklah, aku terima hukuman ini. Mereka berdua pun berdiri di alun-alun istana. Tak lama, orang-orang berkumpul untuk melihat raja dan Abu Nawas yang menghukum diri mereka sendiri. Abu Nawas pura-pura merenung sambil sesekali menghela napas panjang dengan wajah sedih, membuat orang-orang bertanya apa yang terjadi. Ketika malam mulai larut dan perut raja mulai keroncongan, Abu Nawas menatap langit dan berkata keras-keras, "Astagfirullah, Baginda, aku tidak kuat lagi. Hukuman ini benar-benar kejam." Raja yang mulai lapar pun berkata, "Abu Nawas, kau benar. Hukuman ini memang kejam. Tapi aku adalah raja. Masa aku harus merasakan ini?" Abu Nawas yang mendengar itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, "Tepat sekali, Baginda. Seorang raja seharusnya tahu betapa susahnya menjadi rakyat biasa yang tidak makan karena tidak mampu. Karena itu, Baginda kini telah belajar apa itu rasa lapar. Jika Baginda tidak kuat, artinya Baginda harus benar-benar mengerti penderitaan rakyat." Raja terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuatnya merasakan hukuman yang sebenarnya untuk membuka mata hatinya. Semua orang pun tertawa kecil, sementara Raja hanya bisa tersenyum lemas merasa dikerjai. Sejak saat itu, Raja berjanji akan lebih memahami kesusahan rakyatnya, dan tentu saja lebih berhati-hati jika ingin memberi hukuman kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah wilayah kerajaan, Raja memutuskan akan mengadakan pemilihan bupati untuk sebuah daerah terpencil. Namun karena kandidat yang mendaftar tidak memuaskan, Raja malah mendapat ide aneh. "Aku ingin pemilihan ini berbeda. Abu Nawas, kau akan melawan tong kosong dalam pemilihan bupati kali ini," ujar Raja sambil tertawa. Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. "Baginda, bagaimana mungkin saya melawan tong kosong? Bukankah tong itu tidak bisa berbicara?" "Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa kau pantas menang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara," kata sang raja. Pada hari debat kandidat, warga berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk menyaksikan hal yang tak biasa. Di satu sisi panggung, Abu Nawas berdiri dengan tegak penuh percaya diri. Di sisi lain, sebuah tong kosong berdiri tegak tanpa gerak. Moderator memulai debat. Kandidat pertama, Abu Nawas, apa visi dan misi Anda? Abu Nawas tersenyum lebar. "Visi saya adalah membangun daerah ini menjadi lebih makmur. Misi saya adalah mengutamakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat." Seluruh warga bersorak, kemudian moderator beralih ke tong kosong. "Kandidat kedua, silakan sampaikan visi dan misi Anda." Hening, tentu saja tong kosong tidak bisa menjawab. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. "Lihatlah saudara-saudaraku, calon lawan saya ini bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memimpin kalian?" kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Selama masa kampanye, Abu Nawas menggunakan segala akalnya. Ia mendatangi warga sambil membawa tong kosong itu kemana-mana. "Saudara-saudara, tong ini kosong, tidak punya isi. Kalau kalian memilihnya, sama saja dengan memilih pemimpin yang tidak bisa memberi apa-apa. Pilihlah aku, yang punya isi kepala dan hati." Warga tertawa terbahak-bahak mendengar kampanye Abu Nawas. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak. Saat hari pemilihan tiba, suara warga bulat memilih Abu Nawas. Setelah hasil diumumkan, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu. Tapi katakan, bagaimana kau bisa yakin akan menang melawan tong kosong?" Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, "Baginda, rahasianya adalah mengingatkan rakyat bahwa pemimpin kosong hanya akan membuat rakyat kelaparan. Dan aku rasa tong kosong itu tidak keberatan kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdas sekaligus licik. Aku bangga padamu." Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas melawan tong kosong menjadi legenda yang terus diceritakan sebagai lelucon tentang pemilihan yang aneh
tetapi penuh hikmah. Pemimpin yang berisi lebih baik daripada tong kosong, kata Abu Nawas sambil tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jemaah sudah pada berkumpul. Meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran, sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang pun mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu sampai-sampai terlihat sangat bahagia? Tanya salah satu jamaah. Aku melihat surga dan bidadari di dalam topiku, jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu mereka pun berkata, "Sini, coba aku lihat." Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat, ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya. Sini coba aku lihat, ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang sekelilingnya. Benar, aku melihat surga dan bidadari luar biasa sekali, ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. Benarkah? Coba aku ingin melihatnya, ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia pun terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu, ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya, dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti engkau. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja,
Aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu." Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. "Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada?" "Tentu saja ada," seru raja. "Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu." Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. "Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari," katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. "Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. "Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda, mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya." Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh tidak, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Abu Nawas membungkuk sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh." Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat,
Jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku. Hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair dan juga sosok jenaka yang penuh dengan kecerdasan. Sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan bagi Baginda Raja. Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. "Sebentar dulu," ujar Baginda Raja yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda Raja sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa. "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tidak ada di rumah. Abu Nawas berpikir siapa yang akan menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja. "Intinya aku mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumah itu. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Baginda," jawab Abu Nawas.
Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, kata Baginda. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda Raja. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari dengan praktek. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Agar panas dan lebih besar apinya, Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sop. Setelah sop itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sop tersebut. "Lalu, mengapa sop itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda," jawab Abu Nawas. "Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," katus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda Raja diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu Baginda Raja memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Baginda," jawab Abu Nawas. "Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama," tanya Baginda Raja kembali. "Hamba konsisten, Baginda," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah.
karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh.
siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.